Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News Live. Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan rangkaian informasi terpercaya hanya untuk Anda. Bersama saya, Farah Fadila. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Pemerintah telah melonggarkan beberapa aturan mulai dari soal perjalanan, pusat perbelanjaan telah dibuka, dan tempat umum juga dibuka. Tapi sayangnya, banyak masyarakat yang mulai kendor menerapkan protokol kesehatan. Padahal hingga saat ini virus corona terus mengalami penambahan kasus setiap harinya. Penambahan kasus per hari ini ada 1.902 penambahan kasus positif COVID-19. Sehingga totalnya mencapai 144.945 orang. Penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta, kemudian kedua di Jawa Timur, yang ketiga di Jawa Tengah, dan yang keempat adalah Jawa Barat. Kasus COVID-19 yang pasien sembuh sejauh ini mengalami peningkatan sebanyak 2.351 orang, sehingga totalnya mencapai 98.657 pasien yang sembuh. Positivity rate di Indonesia masih jauh tinggi, yakni mencapai 13,2%, tentunya jauh dari standar WHO yang hanya 5%. Kemudian pasien yang meninggal dunia di Indonesia per hari ini mengalami peningkatan sebanyak 69 jiwa, sehingga totalnya mencapai 6.346 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dan di antara ribuan korban COVID-19 di Indonesia tadi, terdapat tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Per 4 Agustus, terdapat 74 orang dokter yang meninggal dunia. Kemudian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, terdapat 60 orang perawat yang meninggal dunia akibat COVID-19. Kehilangan satu dokter saja, kehilangan satu tenaga medis saja, artinya ada beberapa pasien sakit yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang baik dari satu tenaga kesehatan tersebut. Selasa sore kemarin, seorang lagi dokter di RSUD Sutomo, Surabaya, meninggal dunia akibat COVID-19. Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo kembali kehilangan tenaga medisnya. Puluhan tenaga medis dan akademikus Fakultas Kedokteran UNER memberi penghormatan terakhir saat ambulans yang membawa jenazah Dr. Sulis Bayu Suntono berangkat menuju kampung halamannya di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa malam. Pria berusia 41 tahun tersebut adalah dokter spesialis bedah tulang di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Ia meninggal pada Selasa sore akibat terpapar COVID-19. Sebelum meninggal, Sulis sempat dirawat selama sebulan lebih di ruang isolasi khusus Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Kepergian Dr. Sulis Bayu Suntono menambah panjang daftar tenaga medis di Indonesia yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 80 orang. Berita selanjutnya, yang masih menjadi ironis saat kasus masih tinggi, pelonggaran dilakukan demi perputaran roda ekonomi. Pemerintah sudah wanti-wanti sebenarnya agar kita semua bisa taat pada protokol kesehatan. Tapi nyatanya bagaimana? Kita lihat gambar-gambar berikut. Yang pertama, pada 16 Agustus tahun 2020, ini yang terjadi pada hari libur long weekend kemarin. Di Pangandaran, saat libur 17-an kemarin, terdapat banyak pengunjung di pantai Kabupaten Pangandaran yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak aman. Berikutnya, ada di Gunung Lawu, pintu masuk via Cemoro Sewu di Magetan, Jawa Timur. Terdapat 1.000 pendaki yang mengantri untuk melakukan pendakian guna menyambut 17 Agustus 2020 sebagai perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi yang bisa masuk dari pintu masuk Cemoro Sewu itu hanya sekitar 850 pendaki saja. Berdasarkan gambar tersebut, apakah ada physical distancing di sana? Bahkan ada yang tidak memakai masker. Berikutnya kita lihat yang ketiga, tempat yang tidak jauh dari Jakarta dan selalu jadi tempat favorit warga ibu kota Jakarta, yakni di Puncak. Ini adalah suasana kawasan Puncak di Bogor, Jawa Barat, saat libur long weekend kemarin. Jalur Cipanas Puncak macet total, bahkan ada yang terjebak selama 6 jam dalam kemacetan tersebut. Dampaknya kita semua butuh piknik, tetapi kami meminta Anda untuk menghitung resikonya baik-baik. Kami mengingatkan kembali bahwa virus corona masih ada dan vaksinnya belum ada. Apalagi nanti akan ada long weekend selanjutnya, kami mengharapkan untuk Anda untuk menghitung resikonya baik-baik jika ingin bepergian untuk liburan. Jangan lupa memakai masker. Jangan lupa untuk menjaga jarak aman Anda, rajin cuci tangan. Bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang-orang yang Anda sayangi.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Farah Fadila beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam IBS TV.